segala perkara ku tanggung di dalam Yesus Tuhan. Janji-Mu sempurna mendatangkan kebaikan. Segala perkara ku tanggung di dalam Yesus Tuhan. Janji-Mu sempurna mendatangkan kebaikan. Kaulah Tuhanku yang benar, bila Kau berfirman semuanya jadi. Kaulah Tuhanku yang ajaib, bila Kau berjanji takkan terlambat tepat pada. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Mari kita siapkan hati kita masuk di hadirat Tuhan. Izinkan Tuhan berperkara dengan kita saat ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih anugerah Tuhan yang Kau nyatakan bagi setiap kami. Sampai saat ini kami ada karena anugerah Tuhan. Segala kemuliaan, kebesaran hanya bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan. Kami ingin menikmati Engkau. Haleluya. Haleluya. Jesus. Oh. Yesus Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Mari kita bersama-sama. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan kami Tuhan. Pulihkan hatiku, Kemuliaan Tuhan. Yesus, kemuliaan. Berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, terima kasih kemuliaan-Mu. Kau memulihkan setiap kami. Pulihkan Haleluya. Yesus, Kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu.
segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus Tuhan. Biar Engkau disenangkan Tuhan lewat pujian dan sembah kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, jemaat Tuhan yang bersuka cita bersama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan sekali paling dahsyat untuk Tuhan Yesus yang dahsyat. Haleluya. Mari bersama-sama kita nyanyikan kebaikan Tuhan. Ada amin. Angkat suaramu jemaat Tuhan, katakan buat Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Haleluya. sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Lagi katakan. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ada amin. Haleluya. Lagi katakan buat Tuhan. Semua. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, oh, oh. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Oh, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Lagi katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Amin. sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Semua. sungguh amat baik, oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, One more time. Say. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Berikan tepuk tangan paling dahsyat untuk Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, Tuhan Yesus baik, amin. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita, haleluya. Mari sama-sama bertepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Katakan sama-sama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Amin. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Oh, oh, oh. Hanya namanya adalah segala nama, Yesus yang menjadi sumber pertolongan kita. Amin. Katakan sama-sama, Tuhanku. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Semua serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya.
berkuasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Amin. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Sorakan haleluya. Lebih dahsyat lagi. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik bagi kami. Engkau sangat baik bagi kami. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kesembuhan dan pemulihan pasti terjadi. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya.
percaya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa. Amin. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bahkan dalam keadaan sulit apapun, jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, sebab selalu ada jalan keluar di dalam Tuhan. Dia tidak pernah sediakan jalan buntu buat kita. Saya selalu katakan, kalau jalan di depan, di belakang, kiri, kanan tertutup, maka Tuhan sanggup buka jalan di atas. Tidak ada perkara yang terlalu sulit buat Tuhan kita. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang baik. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan yang baik. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Kami tidak akan pernah putus asa dengan hidup kami, sebab kami percaya selalu ada jalan keluar di dalam Tuhan. Ini hati kami. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Thank you Jesus. Ini hati kami, ini hidup kami Tuhan. Dalam keadaan yang sulit sekalipun, kami tidak akan putus asa dengan hidup kami. Sebab kami percaya hidup kami tergantung sama Tuhan. Kalau Tuhan yang buka, tidak ada yang bisa menutupnya. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang menerima setiap pujian kami, penyembahan kami. Mungkin apa yang kami lakukan belum sempurna, tetapi Engkau Allah yang menyempurnakan segala sesuatu. Kami mau melakukan itu dari dasar hati kami yang paling dalam. Bapa, kami mau share firman-Mu, urapi hamba, sucikan, kuduskan hamba. Biar apa yang hamba sampaikan menguatkan setiap kami yang mengikuti ibadah online ini. Dan hidup kami dikuatkan oleh firman Tuhan. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap mendengar firman bersama saya katakan, amin. Puji Tuhan, bagaimana kabar semua jemaat, bahkan saudara yang mengikuti ibadah online ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik dan terpelihara sempurna oleh Tuhan. Iman kita, kerohanian kita, bahkan dalam masa-masa sulit sekalipun, saya berdoa supaya Tuhan akan tetap memelihara kita, menjaga kita, dan melindungi kita. Saya ingin bilang begini buat kita semua, bahwa kekecewaan itu adalah sebuah pilihan. Saya beberapa kali katakan kepada jemaat yang kami gembalakan bahwa hal-hal yang terjadi di luar dari hidup kita itu tidak bisa mengintervensi diri kita. Kenapa? Sebab kitalah yang pegang kendali atas kehidupan kita. Kita yang berkuasa atas kehidupan kita. Mungkin kita tidak bisa menghindari keadaan yang mungkin bisa membuat kita terluka,
bisa membuat kita kecewa, mungkin bisa membuat kita sakit hati atau marah, tetapi kita bisa menutup celah yang seperti itu sehingga kekecewaan tidak bisa mengambil ruang yang lebih besar dari kehidupan kita. Saya pernah katakan bahwa kita tidak bisa mencegah burung itu terbang di atas kepala kita, tetapi kita bisa menghindari sehingga dia tidak bersarang di atas kepala kita. Yusuf tidak bisa mencegah niat dari kakak-kakaknya yang ingin mencelakakan dia, tetapi Yusuf bisa menjaga hatinya sehingga dia tidak kepahitan, dia tidak kecewa dengan saudara-saudaranya. Dan itu yang membuat sehingga Yusuf diangkat tinggi sama Tuhan. Nah, saya ingin share sebuah cerita. Ada dua tokoh di dalam Alkitab yang bernama Abraham dan Lot. Di dalam Kejadian 13 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8, mungkin saya tidak baca keseluruhannya, tetapi itu diceritakan bagaimana ketika Abraham keluar dari tempat di mana saudara-saudaranya, kaum keluarganya tinggal dari Ur Kasdim, maka dia membawa Lot, ponakannya, dan dia menganggap Lot itu seperti anaknya sendiri. Karena saat itu Abraham belum dikaruniai anak sama Tuhan. Jadi Lot dia bawa dan dia perlakukan Lot seperti anaknya sendiri. Dan yang luar biasa, Lot itu jadi kaya karena Abraham. Alkitab tidak mencatat berapa lama mereka berjalan, tetapi yang pasti ketika mereka keluar dari Ur Kasdim, maka Lot tidak punya apa-apa. Tetapi dalam perjalanan, maka Lot itu menjadi kaya. Kenapa? Karena omnya Abraham itu diberkati Tuhan. Kekayaan yang Lot terima, tentunya dia terima dari Abraham. Dan ini yang saya mau bilang buat saudara, bahwa Tuhan menciptakan kita untuk kita bisa menjadi saluran berkat buat orang lain. Tuhan tidak ingin supaya kita diberkati sendiri, tapi Tuhan ingin supaya ketika kita diberkati, kita bisa memberkati orang lain. Dan itu yang dilakukan Abraham kepada Lot. Ketika Abraham diberkati Tuhan, maka Abraham juga tidak melupakan ada ponakannya, Lot, yang bersama-sama dengan dia. Sehingga pada akhirnya Lot bisa menikmati kekayaan yang didapatkan Abraham dari Tuhan. Nah, kalau saudara lihat dalam ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8, itu dikatakan ada terjadi perkelahian antara gembala daripada Lot dan gembala daripada Abraham. Atau orang kerja daripada Lot, terjadi perkelahian, salah paham dengan orang kerjanya Abraham. Dan kalau saudara lihat di situ, seharusnya Lot itu mendamaikan mereka. Seharusnya Lot itu katakan kepada pekerja-pekerjanya bahwa, kamu tidak usah berkelahi ya dengan gembala daripada Abraham. Karena kamu tahu, saya ini diberkati, saya ini jadi kaya karena Abraham. Jadi seharusnya inisiatif untuk mendamaikan itu harus datang dari Lot. Tetapi saudara tidak temukan di dalam Alkitab bagaimana Lot itu mendamaikan perkelahian antara gembalanya dengan gembala daripada Abraham. Lot tidak sadar bahwa dia bisa menjadi kaya itu karena Abraham. Ada orang-orang yang berperan yang membuat sehingga dia bisa menjadi kaya. Lot tidak jadi kaya, otomatis jadi kaya. Ada Abraham yang menyalurkan berkatnya kepada Lot. Saya ingin bilang begini buat saudara, buat kita semua, bahwa jangan pernah melupakan orang yang berjasa mengangkat engkau. Jangan pernah melupakan orang yang berjasa, yang pernah menolong engkau, yang pernah membantu engkau, mungkin di waktu yang lampau. Saya ingat ada satu kalimat yang saya baca, itu dikatakan begini, kalau ada orang yang membantu engkau ketika engkau susah, yang meminjamkan uang ketika engkau susah, maka dia tidak mengharapkan sesuatu dari mereka,
tetapi dia ingin melihat supaya orang yang dia bantu itu bisa berhasil. Dan jangan pernah melupakan orang yang seperti itu. Kalau ada orang yang mengajak engkau makan, bukan berarti dia mengharapkan sesuatu, ada timbal balik dari orang yang dia ajak. Tetapi dia ingin menjalin sebuah hubungan, dia ingin menjalin sebuah persahabatan, dan hargai orang-orang yang seperti itu. Saya tidak tahu, mungkin di waktu yang lalu ada orang-orang yang pernah membantu engkau ketika engkau sulit, ketika engkau lagi kekurangan modal, ketika engkau lagi dalam keadaan yang tidak baik. Ada orang-orang yang tiba-tiba datang, mungkin engkau menganggap dia seperti malaikat yang diutus Tuhan, yang menolong engkau sehingga hari ini keadaanmu bisa baik. Saya cuma ingin bilang, jangan pernah melupakan kebaikan dari orang-orang yang seperti itu. Sebab Tuhan selalu memakai manusia untuk mempromosikan seseorang. Tuhan selalu pakai manusia untuk menyalurkan berkat kepada orang lain. Dan itu tidak datang tiba-tiba. Lot, dia tidak menghargai pemegang otoritas yang ada di atasnya. Dia tidak tahu bahwa dia bisa menjadi orang yang diberkati. Bahkan dia bisa menjadi kaya, ternaknya bisa banyak. Karena ada Abraham yang dipakai Tuhan untuk menyalurkan berkatnya kepada Lot. Dia tidak menghargai orang-orang yang pernah membantu dia. Bahkan tadi saya katakan Lot tidak menghargai pemegang otoritas yang ada di atasnya. Mungkin saudara sebagai karyawan, engkau punya pimpinan di atas saudara. Mungkin ada HRD, ada GM, ada direktur. Mereka orang-orang yang Tuhan tempatkan ada di atasmu sebagai pemegang otoritas yang ada di atasmu. Yang kita harus lakukan, taat kepada mereka. Sekalipun mereka tidak satu iman dengan kita, tetapi yang harus kita lakukan, taat kepada mereka. Daniel, pimpinan mereka adalah seorang penyembah berhala. Nebukadnezar itu penyembah berhala. Pimpinan daripada Yusuf, Firaun itu penyembah berhala. Orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, Yusuf, mereka tunduk kepada otoritas yang ada di atas mereka. Dan itu yang membuat sehingga Tuhan memberkati mereka. Dan mengangkat apa yang mereka kerjakan diberkati Tuhan. Di dalam keluarga ada bapa, ada suami, pemegang otoritas yang Tuhan tempatkan ada di dalam keluarga. Alkitab bilang hargai dan tunduk kepada otoritas yang Tuhan tempatkan. Di dalam bangsa ini ada presiden yang Tuhan percayakan sebagai pemegang otoritas di dalam negara kita. Yang perlu kita lakukan taat kepada mereka. Taat pada pemimpin bangsa ini. Begitu juga di dalam gereja ada pemimpin yang Tuhan tempatkan. Yang perlu kita lakukan taat. Kalau sama yang kelihatan aja kita tidak bisa taat, bagaimana kita bisa taat kepada Tuhan yang tidak kelihatan? Lot tidak menghargai pemegang otoritas yang ada di atasnya. Saya cuma ingin bilang gini buat kita semua. Andaikan kita menjadi Abraham. Andaikan kita berada di posisi Abraham. Kira-kira ketika kita dikecewakan oleh ponakan kita sendiri. Kita dikecewakan oleh orang yang kita sudah anggap bagian dari keluarga. Kita tolong dia dan kemudian dia melupakan apa yang kita lakukan, jasa, kebaikan, pertolongan yang sudah kita lakukan kepada orang itu. Kira-kira bagaimana reaksi kita? Mungkin kita akan marah, mungkin kita akan sakit hati. Abraham pun bisa kecewa, Abraham pun bisa marah. Tetapi yang dilakukan oleh Abraham, dia tidak menyimpan kekecewaan. Malah sebaliknya, Alkitab katakan Abraham berdoa syafaat buat Lot. Kita tahu ketika Tuhan ingin menghancurkan kota Sodom dan Gomora, maka Abraham ingat bahwa ada ponakannya di sana, ada Lot di sana. Dan Abraham berdoa syafaat buat Lot. Itu membuktikan bahwa Abraham mengasihi Lot. Yusuf dia bisa sakit hati dengan perlakuan kakak-kakaknya. Karena kakak-kakaknya yang berniat jahat untuk membunuh dia, bahkan menjualnya sebagai budak. Bisa aja dia marah.
Yusuf bisa aja kecewa, sakit hati kepada istri daripada Potifar. Bahkan ketika Yusuf sudah jadi Perdana Menteri, dia bisa balas apa yang dilakukan oleh istri Potifar. Tetapi Yusuf tidak melakukan itu. Kenapa? Karena Yusuf tahu bahwa ada rencana Tuhan yang terselip di balik dari masalah yang dia hadapi. Saudara, terkadang kita hanya melihat masalah kita, tetapi kita tidak melihat bahwa sesungguhnya ada rencana Tuhan yang terselip di balik dari masalah yang kita hadapi. Mungkin di saat engkau mengikuti ibadah ini, engkau sedang alami masalah, engkau sedang alami pergumulan. Saya bilang buat saudara, mungkin ada rencana Tuhan yang terselip di balik dari masalah, di balik dari pergumulan, di balik dari sesuatu yang sedang engkau hadapi di dalam kehidupanmu. Musa pernah dikecewakan oleh saudara-saudaranya. Harun dan Miriam itu kakak-kakaknya. Bahkan Musa dikecewakan oleh orang-orang yang dia percaya. Korah, Datan, Abiram adalah orang-orang yang dipercaya oleh Musa. Musa bisa aja kecewa dengan mereka. Tetapi Musa tidak melakukan itu. Kenapa? Sebab Musa tahu ada rencana Tuhan yang akan Tuhan kerjakan di dalam kehidupannya. Ada alasan untuk orang-orang seperti ini sakit hati. Ada alasan untuk orang-orang ini terluka. Ada alasan untuk orang-orang seperti ini kecewa. Tetapi mereka mampu mengendalikan hidup mereka. Dan mereka tidak hanyut dalam sebuah kekecewaan. Abraham ketika dia lagi down. Karena ditinggalkan oleh ponakannya yang sudah dia anggap seperti anaknya sendiri. Ada 3 hal yang dilakukan Tuhan dalam hidup Abraham. Kalau saudara lihat di dalam ayatnya yang ke-14 dan ayatnya yang ke-15. Tuhan bilang sama Abraham, Abraham lihat sekelilingmu. Ya, angkat kepalamu dan lihat sekelilingmu. Di mana kakimu berpijak, aku akan berikan tempat itu. Tuhan ingin bilang sama Abraham, jangan terpaku dengan masalah yang engkau hadapi. Ya, lihat sekelilingmu, aku Tuhan yang sanggup memberkati engkau lebih banyak daripada kekayaan Lot. Terkadang kita lebih berfokus terhadap masalah yang kita hadapi. Sehingga kita tidak lagi melihat ada rencana Tuhan yang besar dalam hidup kita. Mungkin engkau pernah kehilangan sesuatu yang paling berharga di dalam hidupmu. Energimu terkuras dengan masalah yang seperti itu. Hari ini Tuhan bilang, lihat sekelilingmu. Aku Tuhan sanggup memberkati hidupmu lebih daripada waktu yang kemarin. Jangan terfokus pada masalah saudara. Tetapi berfokuslah kepada janji Tuhan. Sebab kita punya Tuhan yang luar biasa. Katakan amin. Hal yang kedua di dalam ayatnya yang ke-17. Tuhan bilang sama Abraham. Abraham bersiaplah dan jalanilah negeri ini. Tuhan bukan cuma ingin supaya Abraham melihat keadaan yang ada di sekitarnya. Tetapi Tuhan mau supaya Abraham jalani negeri ini. Tuhan mau supaya ada sebuah tindakan yang dilakukan oleh Abraham. Tuhan sudah menyediakan berkat buat kita. Tetapi kita harus bertindak. Saudara dengar, doa saja tidak cukup. Kita harus mengerjakan itu dengan sebuah tindakan. Makanya ada yang namanya ora et labora. Kita berdoa dan kita bekerja. Sangat baik saudara berdoa. Tetapi alangkah lebih baik kalau itu diikuti dengan tindakan untuk kita bisa meraih apa yang menjadi janji Tuhan. Tuhan mau menolong kita semua. Tetapi Tuhan mau supaya kita bertindak dan melangkah. Baru ada mujizat Tuhan. Mungkin saudara ingat cerita bagaimana Tuhan bilang kepada Yosua dan kepada orang Israel. Yosua, jalanilah sungai Yordan. Seberangilah sungai Yordan. Secara kasat mata, apa yang dilihat oleh Yosua dan orang-orang Israel bahwa sungai Yordan itu ada airnya. Mereka tidak bisa menyeberang sampai di seberang sana. Airnya masih ada, tetapi Tuhan bilang, Yosua seberangi sungai Yordan ini. Dibutuhkan iman untuk bisa menyeberangi sungai Yordan itu. Mungkin Yosua bilang, bagaimana saya akan menyeberangi sungai Yordan? Air ini masih belum surut. Tetapi Tuhan bilang seberangi saja.
Dan yang dilakukan oleh Yosua dan orang-orang Israel yang lain adalah mereka tetap terus melangkah. Mereka tahu bahwa kalau Tuhan yang menyuruh, maka Tuhan yang akan bertanggung jawab dengan kehidupan mereka. Ketika mereka melangkah, mungkin ketika mereka melangkahkan kaki mereka, maka masih ada air. Mereka terus melangkahkan kaki mereka, masih ada air. Tetapi ketika 2, 3, 4, 5 langkah yang mereka jalani, maka Alkitab mencatat saat itu air daripada sungai Yordan itu seketika surut. Ya, yang dibutuhkan oleh Yosua dan orang Israel melangkah, baru kemudian ada mujizat Tuhan. Hari ini mungkin ada di antara kita yang sedang sakit. Tuhan bilang, miliki iman, percaya bahwa engkau sudah disembuhkan Tuhan. Mungkin keadaanmu belum tiba-tiba jadi sembuh, belum tiba-tiba baik, tetapi beriman, satu saat engkau akan sembuh. Mungkin hari ini keadaan finansialmu lagi kurang baik, tetapi percaya dengan iman, Tuhan sanggup memberkati saya. Sekalipun secara kasat mata keadaan belum baik, tetapi percaya Dia Bapa yang sangat baik, sanggup untuk memelihara kehidupan kita. Berdoa dan beriman, maka mujizat itu pasti akan terjadi. Hal yang ketiga, di dalam ayatnya yang ke-18, Tuhan mau supaya Abraham fokus dengan tujuannya. Apa tujuannya itu? Ada satu tempat yang namanya Mamre. Mamre artinya kekuatan, kekokohan, kelimpahan. Kita harus berfokus dengan apa yang ada di depan kita. Tentang sesuatu yang Tuhan sedang percayakan kepada kita saat ini. Berfokuslah apa yang Tuhan sedang percayakan buat saudara hari ini. Pekerjaan apa, pelayanan apa, bisnis apa yang Tuhan sedang percayakan kepada saudara hari ini. Berfokuslah untuk apa yang sedang engkau kerjakan hari ini. Maka Tuhan sanggup melipat gandakan itu. Dia sanggup memberkati kehidupan kita. Bukankah sesuatu yang besar dimulai dari hal-hal yang kecil? Bukankah hanya dengan 5 roti dan 2 ekor ikan? Hal yang kecil. Tetapi ketika diberkati Tuhan, maka lebih daripada 12.000 orang bisa makan. Mungkin apa yang saudara lakukan hari ini itu cuma sederhana. Pekerjaanmu hari ini mungkin dipandang sebelah mata oleh orang lain. Tetapi itu yang Tuhan sedang percayakan kepadamu hari ini. Fokus dengan itu. Setia untuk perkara yang kecil. Maka Tuhan akan percayakan engkau untuk perkara-perkara yang besar. Ketika kita fokus akan apa yang Tuhan percayakan buat kita, maka akan ada mamre, akan ada kelimpahan, kekuatan, kekokohan yang Tuhan siapkan buat kita. Engkau sebagai businessman, engkau sebagai businesswoman, engkau sebagai karyawan, pekerja, engkau sebagai pelayan Tuhan, engkau sebagai jemaat, lakukanlah yang terbaik buat orang yang ada di sekitarmu, untuk dirimu sendiri. Lakukan yang terbaik untuk Tuhan, maka Dia Bapa yang baik sanggup memberkati kehidupanmu. Saudara lihat, ketika Abraham melakukan apa yang disuruh Tuhan, maka Alkitab mencatat pada akhirnya Abraham diberkati luar biasa oleh Tuhan. Sebaliknya saudara lihat kehidupan Lot. Kehidupannya hancur. Tempat yang Lot bilang seperti taman Tuhan, ternyata bukan taman Tuhan. Hanya seperti taman Tuhan, tetapi bukan taman Tuhan. Tempat itulah yang pada akhirnya dihancurkan sama Tuhan, yang kita kenal dengan Sodom dan Gomora. Kehidupan Lot pada akhirnya hancur. Kekayaan yang dia dapatkan pada akhirnya habis. Keluarganya hancur. Cuma sesaat kelihatan kaya. Cuma sesaat kelihatan wow. Tetapi pada akhirnya ujungnya adalah sebuah kehancuran. Kenapa? Karena Lot melupakan orang yang pernah berjasa dalam hidupnya. Lot pernah melawan otoritas yang ada di atasnya. Dan karakter itulah yang pada akhirnya menghancurkan dia. Pesan saya, mungkin hari ini ada di antara saudara yang sudah pindah di sebuah pekerjaan yang baru, di sebuah perusahaan yang baru. Saya cuma ingatkan buat saudara, jangan pernah menjelekkan pemimpinmu yang lama. Jangan pernah menjelekkan bosmu yang lama. Kenapa? Karena dari mereka lah Tuhan pernah berkati hidupmu.
Dari mereka lah engkau pernah dapat makan. Dari mereka lah Tuhan pernah menyalurkan berkat-Nya di dalam kehidupanmu. Kalau mungkin ada di antara saudara yang mengikuti ibadah online ini, engkau sudah berjemaat di satu gereja, saya cuma ingin bilang buat saudara, jangan pernah menjelekan pemimpinmu yang lama, gembalamu yang lama. Kenapa? Sebab dari mereka lah Tuhan pernah memberkati hidupmu. Dari mereka lah engkau pernah didoakan. Mungkin di saat engkau tidur, di saat engkau tidak bisa buat apa-apa, ada orang-orang yang sedang mendoakanmu. Jangan seperti Lot yang menganggap bahwa semuanya dia dapat secara otomatis. Dan pada akhirnya dia melupakan jasa orang-orang yang berperan di baliknya, yang membuat sehingga dia bisa kaya. Tetapi lihat, pada akhirnya kehidupannya hancur. Saya berdoa supaya kita diberkati Tuhan seperti Abraham. Saya percaya saudara juga ingin supaya kehidupanmu diberkati berlimpah sama Tuhan. Saya yakin saudara pun ingin supaya perusahaanmu, pekerjaanmu, karirmu baik. Kita ingin melihat keturunan kita, anak-anak kita punya masa depan yang baik. Jangan pernah melakukan apa yang dilakukan oleh Lot. Kesalahan yang dilakukan oleh Lot. Jadilah pribadi yang tidak pernah melupakan orang yang berjasa, yang sudah mengangkat dia. Jadilah pribadi yang tahu bersyukur, jadilah pribadi yang tahu menghormati satu sama lain. Sehingga karakter kita terjaga dengan baik. Dan berkat Tuhan yang Tuhan janjikan kepada Abraham boleh menjadi milik kita. Kalau kita ingin dihargai oleh orang lain, belajarlah menghargai orang lain. Kalau kita ingin dihormati oleh orang lain, belajarlah menghormati orang lain. Supaya berkat yang jauh lebih besar akan kembali kepada kita. Kalau Abraham diberkati Tuhan, maka kita pun pasti diberkati oleh Tuhan. Saya percaya saudara diberkati dengan firman Tuhan ini, yang akan mengubah kehidupan kita, yang akan mengubah cara pandang kita, supaya makin hari akan menjadi baik bersama dengan Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Ya ralama sandaralamu. Hari ini dia berbicara di dalam hidup. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan baik. Syukur Tuhan. Mari bersyukur. Terima kasih Tuhan. Tuhan baik. Tuhan baik. Haleluya. Syukur Tuhan. Jika engkau mendengar suaraku kata Tuhan, jangan pernah keraskan hatimu. Dia pulihkan hidupmu, dia berkati hidupmu. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Kami percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatku naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatku naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Mungkin hari ini ada orang yang sedang memporak-porandakan pekerjaanmu, usahamu. Mungkin hari ini ada orang-orang yang sedang mengobrak-abrik nama baikmu. Mungkin hari ini ada orang-orang yang sedang menghambat usahamu, bisnismu. Tetapi dengar, kalau Tuhan yang buka, tidak ada yang bisa menutupnya. Segala kuasa ada di dalam tangan Tuhan. Manusia cuma bisa menghambat. Bahkan iblis pun hanya bisa menghambat. Tetapi mereka tidak bisa mengubah rencana yang besar dalam hidupmu. Apapun yang terjadi dalam hidup kita,
tidak akan mengubah janji Tuhan yang besar. Kita tidak hidup dari apa kata orang, tetapi kita hidup dari apa kata Tuhan mengenai kita. Dan apa kata Tuhan mengenai kita, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Boleh bilang, meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela tangannya sanggup membuatku naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela tangannya sanggup membuatku naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Percayalah, Tuhan yang bela. Percayalah, Tuhan yang bela. Sama Tuhan, haleluya. Tuhan baik. Manusia boleh merencanakan jahat buat kita. Manusia boleh mereka-reka yang buruk, tetapi Tuhan selalu mereka-reka yang baik, yang mendatangkan kebaikan di dalam hidup. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Engkau memberkati setiap mereka yang mengikuti ibadah online ini. Tuhan berkati kehidupan mereka. Tuhan yang berbicara dalam hidup mereka. Kami ingin punya karakter yang baik. Kami tahu bahwa tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Ada orang-orang yang di sekitar kami yang berperan, sehingga hidup kami akan baik dan akan lebih baik lagi dari hari ini. Kami mau jadi orang yang tahu berterima kasih, tahu bersyukur kepada Tuhan, tahu menghargai kebaikan orang lain. Kami ingin seperti Abraham yang tetap terus diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap kami. Kami percaya Tuhan, tidak ada satupun di antara kami yang mengikuti ibadah online ini yang terluputkan oleh jamahan Tuhan. Semua kami dijamah Tuhan, dipulihkan Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Kami tetap berdoa untuk bangsa ini, ada di dalam tangan Tuhan. Buat presiden diberikan hikmat oleh Tuhan. Buat kota ini tetap dipelihara oleh Tuhan. Untuk dokter, para perawat, tenaga-tenaga medis, Tuhan memberkati mereka, Tuhan jaga, Tuhan protek mereka. Berkati setiap kami Tuhan. Berkati kami dalam keuangan kami, secara finansial. Tuhan berkati. Berkati setiap keluarga, suami, istri, anak-anak. Berkati masa depan kami. Berkati usaha, pekerjaan, bisnis, toko kami. Bahkan apa yang kami lakukan dengan kedua tangan kami sanggup dibuat Tuhan menjadi berhasil bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati setiap umat-Mu yang memberkati, menyalurkan berkat keuangan mereka, baik itu persepuluhan atau apapun. Kami percaya Tuhan memberkati mereka berlipat kali ganda. Kami mengangkat kedua tangan kami, sebab kami tahu berkat datang dari Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam bangsa ini, kami tetap percaya jalan kami akan tetap naik dan tidak akan pernah turun. Kepala dan tidak akan pernah jadi ekor. Bukannya meminjam tapi beri pinjaman. Berkat bukan kutuk, kemenangan bukan kekalahan. Yang terbaik kami terima dari Tuhan. Kami percaya penyertaan Tuhan yang sempurna ada menyertai kami mulai saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Kami hidup dalam kemenangan. Kami hidup diberkati Tuhan. Percaya diberkati bersama, katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan yang baik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama-sama kita nyanyikan kebaikan Tuhan. Ada amin. Angkat suaramu jemaat Tuhan, katakan buat Tuhan. Tiada berkesudahan
kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, haleluya, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, lagi katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ada amin, haleluya. Lagi katakan buat Tuhan semua. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, oh, oh. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Oh, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, lagi katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, semua. Sungguh amat baik, oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. One more time, say, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Berikan tepuk tangan paling dahsyat untuk Tuhan kita. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, Tuhan Yesus baik, amin. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita, haleluya. Mari sama-sama bertepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Katakan sama-sama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Amin. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama